Halo guys, selamat datang di podcast kita hari ini. Hari ini kita akan menjelajahi topik tentang fioterapi. Apa itu fioterapi? Bagaimana manfaatnya dan bagaimana kerjanya? Mari kita jelajahi. Sebelum itu, perkenalkan saya Laura yang akan membawakan podcast kita hari ini. Hari ini, aku kedatangan Meta dan Riva, teman kita dari SMA Negeri 1 Sedayu, yang akan menemani kita membahas topik pada acara podcast hari ini. Halo semua. Oke, sebelum membahas tentang fioterapi, aku mau nanya-nanya dulu nih sama kakak-kakaknya. Kenapa kalian bisa kepikiran untuk membuat web tentang fioterapi sih? Jadi gini Kak, alasan kami membuat web tentang fioterapi karena banyak orang yang belum tahu tentang fioterapi dan juga kegunaannya. Padahal fioterapi ini sangat menguntungkan untuk orang yang terkena kanker loh. Makanya kami berinisiatif untuk membuat web yang bisa memberi penjelasan dan pembelajaran agar lebih efisien. Wah, memangnya fioterapi ini apa sih Kak? Kok kayaknya bisa menguntungkan para penderita kanker? Fioterapi atau fioterapi onkolitik itu adalah sebuah terapi kanker yang menggunakan virus untuk menghancurkan sel kanker. Terapi ini menggunakan virus onkolitik yang sudah dimodifikasi dengan rekayasa genetika agar dapat menginfeksi, bereplikasi, dan menghancurkan sel kanker secara spesifik tanpa menyerang sel normal. Fioterapi ini juga tergolong masih baru juga loh. Berarti ada metode lain ya untuk mengobati penyakit kanker sebelumnya? Iya Kak, di tahun 1900-an ada radioterapi yang sering digunakan sebagai pengobatan kanker. Menurut Kelly dan Russell pada tahun 2007, dalam jurnalnya juga menyebutkan jika kemoterapi dikembangkan dan ditemukan setelah adanya pengobatan radioterapi. Nah, tadi kita udah tahu nih arti dari fioterapi. Rasanya kurang lengkap kalau kita nggak tahu tentang sejarah penemuannya. Jadi awal mula ditemukannya fioterapi ini gimana sih Kak? Fioterapi ini sebelumnya berawal dari sebuah virus loh. Wah, serius? Dimulai dari sebuah virus? Jadi awalnya fioterapi ini dari virus hepatitis. Wow, di luar dugaan juga ya. Ternyata virus yang biasanya kita kenal jahat dan membawa dampak buruk ternyata juga bisa jadi penawar bagi penyakit ganas. Sebelum itu, virus ini ditemukannya tahun berapa ya Kak? Jadi Kak, lebih tepatnya virus ini ditemukan pada abad ke-19. Kronologisnya gimana nih kok bisa ketemu? Jadi gini, uji klinis yang pertama kali dilakukan dengan mencampur serum berisi partikel virus hepatitis secara intravena ke dalam pasien penyakit Hodgkin. Lalu pada tahun 1960-an, virus hepatitis kembali dikembangkan sebagai terapi. Hal itu disebabkan oleh penemuan sistem kultur sel dan pembiakan virus. Fioterapi sekarang sudah dikembangkan di berbagai negara loh. Menurut Garber pada tahun 2005, adenovirus H1N1 yang diproduksi di Cina menjadi satu-satunya fioterapi yang telah memasuki uji klinis fase ketiga. Uji klinis H1N1 dilakukan pada pasien kanker esofagia. Data hasil uji klinis menunjukkan bahwa pada kelompok yang mendapatkan fioterapi injeksi intratumoral dan kemoterapi, tingkat remisi pasien sebesar 79% dibandingkan dengan kelompok yang hanya mendapat kemoterapi saja, yaitu 49%. Berarti cukup panjang juga ya proses fioterapi menuju masa kejayaannya sampai sekarang ini. Kira-kira gimana sih Kak cara kerja fioterapi dalam pengobatan para penderita kanker? Kita simak kelanjutannya setelah yang satu ini. A few moments later. Kembali lagi bersama kami. Jadi gimana sih Kak cara kerja fioterapi ini? Jadi gini nih, virus ini akan disuntikkan langsung ke dalam sel kanker. Dalam prosesnya, virus ini akan menggandakan DNA, kemudian menghancurkan sel kanker melalui pelepasan virus progen dan mengaktifkan sistem imun antiviral dan antitumoral. Imun antiviral bertugas menyerang virus yang masih tersisa, sedangkan imun antitumoral berfungsi menghancurkan sel tumor. Oh gitu ya, keren. BTW, ada nggak sih kelemahan dan juga kelebihannya dari fioterapi ini? Tentu saja ada, setiap pengobatan pasti memberikan efek samping. Nah, kelemahan dari terapi ini adalah kerentanan tubuh penderita kanker. Yap, efek sampingnya penderita bisa terkena inflamasi atau peradangan dan flu-like syndrome, gejala seperti influenza. Selain
Selain itu, sulitnya pengiriman virus ke dalam tubuh. Hal ini dikarenakan sel kanker terkadang sulit dijangkau dengan jarum dan harus melalui pembuluh darah. Untuk kelebihannya aku tebak nih ya, keefektifan dalam menghilangkan sel kanker lebih besar ya. Yap, bener banget Kak. Selain itu, terapi ini tidak akan mengganggu pelaksanaan terapi lainnya. Jadi, jika dikombinasikan dengan terapi lain seperti kemoterapi atau radioterapi, mekanisme penggunaan virus ini juga masih terus berkembang dan di masa depan bisa digunakan loh. Nah, teman sehat, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan diharapkan penemuan-penemuan virus onkolitik lainnya bisa menjadi alternatif dalam mengobati penyakit kanker meskipun pengobatannya terus berkembang. Akan lebih baik jika kalian tetap menjalani pola hidup yang sehat, sehingga bisa terhindar dari para bahaya. Nah, teman sehat, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, diharapkan penemuan-penemuan virus onkolitik lainnya bisa menjadi alternatif dalam mengobati penyakit kanker. Meskipun pengobatannya terus berkembang, akan lebih baik jika kamu tetap menjalani pola hidup yang sehat, sehingga bisa terhindar dari penyakit menyeramkan seperti kanker dan yang lainnya. Yuk jaga pola hidup sehatmu. Wah, nggak kerasa juga ya, kita udah di ujung acara nih teman-teman. Semoga hal yang disampaikan aku, Kak Meta, dan Kak Rifa bermanfaat ya. Terima kasih buat kalian yang udah stay di sini buat dengerin podcast kita. Kalau kita ada salah kata yang terucap atau kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Jaga selalu kesehatan kalian. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.